Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musim pandemi seperti ini, banyak di antara kaum muslimin yang gelisah, galau, takut tertimpa penyakit dan seterusnya. Pertama, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syafi, bahwa Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Allah adalah tempat meminta pertolongan. Maka tidak boleh seorang muslim galau berat, gelisah, dan sampai dia hilang akal sehatnya, hilang tawakalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Mari kita mengambil sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang diizinkan baik oleh syariat maupun oleh dunia medis. Tetapi yang lebih penting dari itu juga, kita harus meminta pertolongan, meminta kasih sayang, kekuatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada saudaraku kaum muslimin tentang keutamaan penyakit demam. Mungkin judulnya agak aneh ya, karena bagaimana sebuah penyakit dikatakan ada keutamaannya. Padahal kenyataannya demikian. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah dan kita lihat sejarah atau sirah para salaf, niscaya kita jumpai riwayat atau ucapan-ucapan dari Rasul dan para salaf tentang penyakit demam ini. Apalagi di tengah-tengah musim pandemi COVID ini, kalau kita meriang dikit, demam dikit, kita kan khawatir gitu. Kebanyakan di antara kita khawatir. Maka saya akan sampaikan beberapa riwayat berikut ini supaya hati kita tenang, lebih bisa bersabar, dan lebih dari itu semuanya bisa menanamkan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit demam yang menimpa kita. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan Imam Muslim, dahulu Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat wanita atau sahabiyat yang bernama Ummu Sa'ib. Jadi ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Ummu Sa'ib. Dia ini sedang sakit. Maka dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat bahwa Ummu Sa'ib ini menggigil, gemeteran, menggigil. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Sa'ib, wahai Sa'ib, ada apa dengan dirimu? Mengapa engkau menggigil? Mengapa engkau gemeteran?" Maka dijawab sama wanita tersebut, "Al-humma la rahimahallah." Aku sedang diuji atau aku sedang ditimpa penyakit demam, wahai Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Mendengar ucapan wanita tersebut, maka Rasulullah SAW menegurnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbi al-humma." Janganlah engkau mencela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan engkau mencela penyakit demam. Karena sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam, dosa-dosanya anak Adam, seperti kir. Kir itu alat yang dipakai oleh pandai besi, itu bisa mengangkat karat besi. Jadi ini adalah salah satu fadilah dari penyakit demam, yang mana Rasulullah mengatakan fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Jangan engkau mencela penyakit demam, sesungguhnya penyakit demam itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa anak Adam. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga tentang masalah penyakit demam ini disampaikan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in berbicara tentang penyakit demam ini. Di antaranya adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma waj'un
ahabbu ilayya minal humma. Tidak ada penyakit yang lebih aku cintai daripada penyakit demam. Li'annaha tu'ti kulla mifsalin qistahu minal waj'. Karena penyakit demam ini memberikan setiap persendian manusia bagian dari rasa sakit. Orang kalau meriam demam itu kan kadang-kadang tulangnya sakit semua. Maka kata Abu Hurairah, tidak ada penyakit yang lebih aku cintai melebihi penyakit demam. Karena penyakit demam itu memberikan setiap persendirian akan bagian rasa sakitnya. Wa innallaha ta'ala yu'ti kulla mifsalin qistahu minal ajr. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di setiap persendian ya akan rasa sakit yang dideritanya. Jadi setiap rasa sakit, ketika penyakit demam, gerges, meriang, tidak enak semua, badan capek, itu semua ada nilai pahala di sisi Allah. Begitu juga dengan sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, humma lailatin kafaratu sanatin. Penyakit demam yang menimpa seorang muslim semalam itu menggugurkan dosa-dosanya selama 1 tahun. Begitu juga Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah, beliau juga berbicara tentang penyakit demam. Dan beliau berkata, kanu yarjuna fil humma laylah kafaratun lima madha minadz dzunub. Dahulu para salaf, para sahabat, orang-orang soleh itu berharap bahwa 1 malam tertimpa sakit demam itu menjadikan dosa-dosanya setahun berguguran. Ikhwatal iman, jadi saudaraku yang ditimpa meriang, demam, gerges, tidak enak badan, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala sedang menyayangimu. Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, mencintai seorang hamba, maka Allah kirimkan musibah kepadanya. Setiap rasa sakit, setiap rintihan, setiap keluhan, jika engkau persembahkan hanya kepada Allah, itu semua bernilai pahala, menggugurkan dosa-dosa kita. Tetap semangat, tetap bersabar, karena dengan rasa sakit itu Allah ingin engkau beribadah dengan mengharapkan kesembuhan darinya, dengan menanti solusi dan kemudahan dari Allah. Menunggu datangnya jalan keluar termasuk ibadah. Makanya kalau Anda tetap istiqamah, sabar, mengharap pahala, ya beristighfar, bertaubat, insya Allah itu semua tetap kebaikan bagi seorang mukmin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.